Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kuliah perancangan percobaan kita. Saya akan sampaikan satu topik atau satu materi yang mungkin sedikit berbeda dari materi-materi yang kemarin sudah saya sampaikan, bukan tentang rancangan ya, tetapi tentang bagaimana kita menangani data hilang. Materi ini mungkin akan berguna bagi Anda ketika nanti Anda sudah melakukan percobaan sendiri atau melakukan penelitian. Baik, jadi suatu ketika nanti Anda sudah melakukan percobaan, itu akan sangat mungkin menghadapi kondisi di mana Anda kehilangan data. Ya, kehilangan data. Data hilang ini maksudnya bisa dua hal ya, bisa memang hilang atau memang dihilangkan, sengaja dihilangkan. Saya mulai dari yang pertama dulu, data hilang itu gimana kok bisa hilang ya? Kita bisa dalam kondisi lapangan bisa saja kan, misalnya kalau percobaan kita dengan tanaman ya tanamannya mati, kena dimakan binatang misalnya, kalau dengan ternak misalnya ternaknya mati, atau kalau kita percobaan di lab misalnya tabungnya pecah dan seterusnya, sehingga menyebabkan data itu hilang. Kemudian yang kedua, data sengaja dihilangkan ya, sengaja dihilangkan itu kalau misalnya ada data tertentu ya, data tertentu yang kita yakin bahwa data itu salah karena salah pencatatan misalnya ya, atau salah karena suatu hal. Saya berikan contoh begini. Misalnya Anda mengamati tinggi tanaman jagung ya, tanaman jagung ulangan 1 2 3 4 misalnya, tinggi tanaman jagung kan berkisar antara 150 160 gitu ya. Ulangan pertama dapat angka 165 misalnya, ulangan kedua 170, ulangan ketiga 155, ulangan keempat ternyata 1655 misalnya. Kan itu sesuatu yang nggak mungkin, masuk jagung tingginya 10 meter ya. Kita yakin bahwa data itu salah, tapi kita nggak tahu mana yang benar. Apakah 1655 itu 155 aslinya atau 165, kita kan nggak tahu ya. Jadi untuk data yang seperti itu lebih baik kita hilangkan data itu karena itu pasti salah dan nanti akan merusak data. Ya, kalau data seperti itu boleh jadi terjadi karena ketika Anda entry data terklik ya keyboardnya sekali harusnya 165, Anda ngeklik 1655 kan bisa aja itu terjadi ya. Jadi kalau data seperti itu terjadi maka lebih baik itu dihilangkan. Nanti kita bisa mengenerate data baru yang sesuai dengan kaidah, gitu ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa ketika data kita ada yang hilang atau tadi sengaja kita hilangkan, itu bukan berarti kemudian kita harus mengulang total penelitiannya, tidak. Ada cara-cara tertentu di mana kita bisa mengenerate data itu menggantikan dengan data yang baru, tetapi dengan metode statistik yang diakui sehingga data nanti itu mendekati nilai data yang sesungguhnya. Loh kok bisa begitu? Ya karena diperhitungkan berdasarkan nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan-pengamatan lain. Gitu ya. Dengan catatan bahwa ini asumsi percobaan semuanya dilakukan dengan baik ya. Gitu. Nah, untuk percobaan yang menggunakan RAL, data hilang itu tidak perlu dicari, tidak perlu di-generate ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan ada satu cara analisis data untuk RAL, yaitu RAL dengan ulangan tidak sama. Itu bisa. Jadi kalau misalnya begini, kita punya percobaan satu faktor, kemudian level percobaannya itu ada 4 misalnya, diulang 4 kali, kemudian kebetulan ada satu di level pertama itu di ulangan ketiga itu hilang misalnya. Nggak masalah, kita bisa langsung analisis level pertama untuk percobaan itu dengan 3 ulangan. Itu ada cara analisisnya. Nanti Anda bisa searching ya. Saya memang tidak ajarkan di sini kemarin, di pertemuan kemarin. Saya nggak tahu kalau mungkin di sebelum UTS itu sudah diajarkan. Jadi tidak perlu dicari data yang hilang. Tetapi untuk rancangan yang lain, misalnya RAK, maka data itu perlu dicari ya dengan cara menaksir. Memang kita menaksir nanti datanya itu berdasarkan perhitungan tertentu, berdasarkan patokan dari angka-angka yang ada di sekitarnya, nanti kita bisa bangkitkan data itu dari data yang ada. Oke, kita langsung ke contoh saja sekarang. Bagaimana kita mencari data hilang. Jadi ini ilmu praktis saja sebenarnya ya.
Ilmu praktis yang Anda jadi Anda tidak perlu terlalu pusing. Yang penting Anda paham bahwa data hilang bisa diganti. Caranya ini, toh nanti ketika Anda ujian, sebagian besar, kalau ujian ya, ini kemudian ujian, kemungkinan besar open book gitu ya. Atau nanti ketika Anda sudah praktek sehari-hari, Anda kan bisa buka catatan. Gitu. Analisisnya bisa pakai komputer. Gitu. Tapi yang penting Anda paham. Oke, ini contoh satu nilai pengamatan yang hilang. Misalnya ini ada perlakuan 1, 2, 3, 4. Tadi RAK ya, satu kelompok atau ulangannya 1, 2, 3, 4. Ini totalnya sudah dihitungkan, total yang ke kelompok juga sudah. Misalnya contohnya ini pada perlakuan 1 kelompok ketiga atau ulangan ketiga itu datanya hilang. Bagaimana cara kita untuk mencari data yang hilang? Pertama yang harus kita cari yaitu kita menentukan nilai dugaan. Ini ya, ini kalau ada bilangan kemudian di atas simbol kemudian di atasnya dikasih caping seperti topi seperti ini, itu artinya dugaan, itu sudah perjanjian ya, simbol perjanjian. Rumus untuk mencari data hilang seperti ini dugaannya ya. YIJ maksudnya data yang hilang pada perlakuan ke I dan ulangan ke J, yang dalam hal ini tadi, yang ini tadi dugaannya, itu rumusnya seperti ini, N kali B besar tambah T kecil kali T besar dikurangi G. N itu apa, B itu apa, T itu apa, dan seterusnya sudah ada di sini ya. Ini B besar. B besar itu adalah total di mana total kelompok di mana data itu hilang, ada yang hilang. Dalam hal ini nanti B itu besarnya 45. Kemudian T besar itu total perlakuan di mana ada data yang hilang. Dalam hal ini nanti 19 ya, ini yang dijumlahkan ke sana. Kemudian N kecil itu adalah jumlah ulangannya. Kemudian T kecil itu adalah jumlah perlakuannya. G adalah grand total sebelum data yang baru nanti didapatkan. Dalam hal ini 143. Oke, kita masukkan saja dalam rumus tadi. Ini tadi N-nya 4, kemudian data ini 45, ditambah 4, kebetulan sama ya kelompok sama perlakuannya, 4 sama 4. T besarnya sudah ketahuan, 19 tadi, dikurangi G-nya 113, dibagi N-1, T-1. 4 min 1, 4 min 1. Hasilnya ternyata 13. Oke, ini adalah nilai dugaan untuk data hilang. Tapi pekerjaan kita belum selesai sampai di situ. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dugaan data yang hilang tadi, maka kita lakukan analisis ragam seperti biasa. Kemudian ada satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini, yaitu ketika menghitung DP. Ya, DP-nya kelompok seperti biasa, tadi ada 4 dikurangi 1, 3, perlakuannya 4 dikurangi 1, 3. Totalnya itu seperti biasa juga rumusnya, N kali T tadi, N kali T berarti 4 kali 4, 16, dikurangi 1, tapi dikurangi 1 lagi, dikurangi dari data yang hilang. Ya, kurangi data yang hilang. Kemudian Anda hitung jumlah kuadratnya, kuadrat tengahnya diperoleh nanti kesimpulan ya, kesimpulannya berdasarkan pembandingan antara F hitung dan F tabel. Ini sudah ada F tabel diinformasikan di sini. Perlakuannya ternyata beda nyata. Ini juga beda nyata ya, yang F hitungnya. F hitungnya tidak ada informasi di sini. Baik. Nah, kemudian nilai dugaan Y13 tadi itu akan menghasilkan jumlah kuadrat galat percobaan paling kecil atau minimum. Ya. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan yang berbias positif. Jadi ketika kita memasukkan nilai ini tadi, nilai apa namanya dugaan tadi, ya itu kita akan mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan yang bias sebenarnya. Jadi nanti harus kita koreksi. Bias positif maksudnya dia nilainya itu lebih tinggi dari jumlah kuadrat perlakuan yang sebenarnya. Berapa besarnya biasnya? Besarnya bias rumusnya seperti ini, ya. Rumus ini tinggal simbol-simbol yang ada di dalamnya sudah ada semua tadi. B Anda sudah tahu, B besar, T kecil sudah tahu, YIJ tadi sudah tahu. Tinggal masukkan saja dalam rumus, akan ketemu nilai biasnya. Sehingga nanti kita bisa menghitung jumlah kuadrat perlakuan yang tidak berbias, yaitu jumlah kuadrat perlakuan yang kita dapatkan tadi dikurangi dengan nilai biasnya.
Jadi 41,5. Ini tadi ya, 44,5 dikurangi dengan nilai biasanya menjadi 41,5. Sehingga kuadrat total perlakuan terkoreksinya adalah 41 dibagi 3. Kuadrat tengah ya, kuadrat tengah. Harusnya ini 13,833. Ternyata dengan dikoreksi ini ternyata belum mengubah kesimpulan. Ya, karena selisihnya ternyata sedikit. Belum mengubah kesimpulan. Tapi koreksi ini tetap harus dilakukan ya. Suatu ketika mungkin akan berpengaruh terhadap kesimpulan. Baik, kita teruskan. Sekarang kita bergerak ke contoh untuk dua nilai pengamatan yang hilang. Ya, ada sebuah percobaan di mana perlakuannya ada 5 level A, B, C, D, E, kemudian ulangannya ada 3. Ini sudah dihitungkan totalnya perlakuan dan kelompoknya. Yang hilang itu ada 2 di kelompok 1 dan kelompok 2 untuk perlakuan A dan perlakuan C. Saudara perhatikan, ini nanti data ini, kasus ini tetap kita gunakan sampai belakang nanti ya. Jadi tetap mengacu pada kasus ini. Ya. Untuk data yang hilang seperti ini, dua data yang seperti ini nanti hampir sama sebenarnya cara mencari data hilangnya, tetapi nanti kita harus melakukan proses pendugaan itu berulang-ulang untuk tadi meminimalisir, jadi untuk mendekati dari angka yang sesungguhnya gitu, yang paling bisa diterima secara statistik. Kita mulai. Yang pertama kita lakukan itu adalah dengan menduga nilai A. Itu ya, nilai data hilang yang pertama. Kita duga, gampang menduganya hanya dengan merata-rata saja. YI titik ditambah dengan YJ titik, rata-ratanya 2, di rata-rata lagi ya, karena untuk maksudnya kita mengambil angka dari perlakuan dan angka dari ulangannya, kita rata-rata, kita akan dapatkan angkanya. Nanti Anda ikuti saja ini. A ini kita dapatkan untuk pertama kali 7,8. Oke, sudah dapat. Tapi kemudian ada yang harus kita lakukan lagi. Ketika kita sudah dapat nilai A ini, dugaan A, maka seolah-olah kita hanya punya satu nilai yang hilang, yaitu B. Nah, B diselesaikan dengan cara seperti tadi, rumus tadi, ya kan, rumus yang data hilang satu tadi, dengan memasukkan nilai A ini, seolah A sudah ketemu tadi ya. A dimasukkan, kemudian B1-nya dicari dengan rumus ini. Anda kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, B-nya dulu yang dicari, kemudian nanti nyari A juga sama saja. Dimasukkan, kemudian ternyata diberi B1 karena nanti ini masih dugaan awal ya. Ternyata didapatkan nilai dugaan sementara itu 7,93. Oke, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Belum ternyata. Dengan diketahui nilai B1 itu, ya sekarang seakan-akan jadi yang A itu kita anggap tadi kan cuma untuk mencari B. Jadi A itu kita anggap yang hilang sekarang. Jadi nilai B1 tadi kita masukkan untuk mencari A, gantian gitu ya. Kita masukkan ke rumus tadi, ya ke rumus tadi. Ternyata dari memasukkan tadi B1 dimasukkan nilainya, A1 itu didapatkan nilainya ternyata 7,85. Coba kita lihat tadi 7,80, ini 7,85, selisih 0,05. Kemudian dengan nilai A1 yang dugaan kedua tadi 7,5, kemudian kita duga B untuk yang kedua kalinya. Ya, biar mendekati kebenaran nanti saya. Kita masukkan saja nilai rumusnya. Kalau Anda sudah punya rumus ini di Excel nanti gampang. Tinggal masukkan B2-nya itu ketemu gitu ya. Jadi kelihatannya panjang, ini cuma nanti singkat kalau Anda sudah mengerjakan dengan Excel. Ternyata B2 didapatkan nilai 7,92. 7,92. Coba kita lihat sekarang nanti belum selesai ternyata pekerjaan kita B2 dengan nilai dugaan ini kita coba mencari A2. Jadi masing-masing ini tadi sudah 2 kali ya. A2 dicari. Maksudnya nilai dugaan A yang kedua. Ketiga bahkan. Yang pertama tadi kan untuk menduga yang B yang pertama ya. Masukkan di rumusnya. Kemudian ternyata kita dapatkan nilai A2-nya 7,86. Stop dulu sampai A1, A2, B1, B2, stop dulu kita bandingkan. Perhatikan, A1 dapat 785, A2 786, B1 793, B2 792. Kalau pekerjaan ini kita lakukan lagi, maka akan beda terus memang, tetapi selisihnya ini semakin kecil. Nah, kapan kita akan berhenti? Ya, kita memang agak subjektif dalam hal ini. Kalau ini Anda lihat 7,93, 7,92. Kan nilainya selisihnya 0,01. Ya sudahlah, kalau saya sudah. Nanti kalau kita
kejar lagi bisa 0,001 selisihnya, pasti sudah akan nggak signifikan, gitu. Sudah nggak akan signifikan. Jadi sudah cukup dengan dua kali pengulangan ini kita pakai nilai yang akhir yang B1 B2 A2 ya, itu yang kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam data tadi, kita masukkan untuk dianalisis ragamnya. Oke, kita masukkan ini data pengamatan kita masukkan ke sana. Ya sudah, kita lakukan analisis ragam seperti biasa, tetapi dengan catatan ya, kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, jumlah kuadrat total, nanti DB-nya bisa dilihat ya, bagaimana menghitungnya. Jumlah kuadrat total, ada catatan di sini original value, maksudnya nilai asli yang datanya masih hilang gitu ya. Tinggal jumlahkan total, tetapi ini di dalamnya tidak mengandung data yang hilang tadi. Ya. Dikurangi faktor koreksi, kenapa di sini 14 juga 13 juga karena datanya tidak 15 tetapi 13. Kan ini nilai asli ya. Nah, dengan data hilang. Kemudian jumlah kuadrat kelompok juga begitu, kita hitung sama. Karena ini tidak sama, nanti dibagi satu-satu ini ada yang 4, tadi karena 4 kita lihat ya. Nah, ini kan datanya tadi aslinya 4. Ini 4 juga, yang ini 5. Jadi pembaginya 5. Dikurangi faktor koreksi, ternyata dapat nilai sekian. Kemudian berikutnya kita hitung jumlah kuadrat total untuk complete value, untuk nilai yang sudah dimasukkan data dugaan tadi. Kita hitung, caranya sama gitu ya. Dikurangi faktor koreksinya tentu saja juga faktor koreksi yang baru, didapatkan angka yang baru. Jumlah kuadrat kelompok juga begitu, complete value, sama caranya. Kenapa ini sekarang 5 ya karena sudah 5 semua, bisa jadi 1 pembaginya gitu ya. Kemudian jumlah kuadrat jumlah kuadrat perlakuan ya. Perlakuan juga sama, dimasukkan tadi data yang sudah didapatkan tadi, didapatkan jumlah kuadrat galat untuk complete value tinggal mengurangkan, dapat angkanya. Oke. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi, caranya tinggal jumlah kuadrat total original value ini tadi dikurangi dengan penjumlahan antara jumlah kuadrat kelompok original ditambah dengan jumlah kuadrat galat yang complete value. Ini jumlahkan dulu, kemudian ini dikurangi dengan ini. Hasilnya adalah jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Tinggal kita masukkan di tabel ANOVA. Ya, kita masukkan di tabel ANOVA. DB-nya Anda lihat di situ catatannya ada kelompoknya 2, 3 dikurangi 1, kemudian perlakuannya juga 5 dikurangi 1. Nah, ini 12 sama tadi caranya ya, yaitu 14 kurangi 2, maksudnya tadi kan berapa tadi? 3 kali 5, 15 dikurangi 1. Dikurangi 1 seperti biasa DB, kemudian dikurangi 2. 2 itu apa maksudnya? 2 itu adalah data yang hilang tadi. Jadi 12. Oke, dengan demikian JK-nya sudah dapat, kita bisa menghitung KT, bisa menghitung hitung, bisa membuat kesimpulan. Ya, bisa membuat kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mau menguji PMT ya, untuk percobaan dengan nilai pengamatan data hilang tadi. Ini rumusnya PMT 5% ya misalnya. T5% DB galat kali akar 2 KTG per N. Ini karena tidak sama tadi, rumusnya berubah menjadi ini. Ya. Dalam missing data ini, untuk ini, akar KTG 1 per N1 per 1 N2 ini, dipergunakan ulangan efektif. Ya. Nanti ada istilah ulangan efektif, maksudnya N ini kan ulangan ya. Ulangan realnya gitu. Dengan ketentuan yaitu misalkan yang akan diperbandingkan itu adalah perlakuan A dan B. Kita lihat ya, A dan B. Kita lihat coba datanya dulu tadi, A dan B yang mau dibandingkan. A ada data hilang 1, B nggak ada yang hilang. A yang hilang di kelompok 1. Kita coba lihat.
dalam satu ulangan perlakuan A dan B keduanya ada, tidak missing, maka ini ketentuannya ya, maka ulangan tersebut dinilai 1 untuk A maupun B. Tetapi ketika dalam satu ulangan, ingat dalam satu ulangan, perlakuan B itu datanya nggak ada, sedangkan untuk perlakuan A datanya, perlakuan B itu datanya ada, sedangkan untuk perlakuan A datanya hilang, maka ulangan tersebut diberi nilai 0 untuk perlakuan A. Ya, untuk perlakuan B, rumusnya begini, T-2 dibagi T-1 seperti ini, nanti kita coba ya, ketika kita mau membandingkan A dan B. Ini ingat bahwa ini masih menggunakan contoh tadi yang data 2 data hilang tadi. Karena ini tadi A di kelompok 1 ada yang hilang, maka 0 nilainya. Ini tidak ada yang hilang, 1, 1. Kemudian B nilainya, ini tadi rumusnya ya, T-2 dibagi T-1, ini 1, 1. Ini 2, N1-nya 2, N2-nya 2, 3/4. Ya, A pada ulangan 1 missing nilainya 0, B nilainya ini tadi 3/4. Ya. Oke. Jadi PNT 5%-nya itu dimasukkan ke rumus ini ya. KTG-nya Anda sudah dapat, tinggal dimasukkan ini tadi N1 N2-nya kan Anda sudah ketemu tadi. 1/2, 4/11. 4/11 itu ini tadi. 2, 3/4 tadi. 4/11. Karena 1/11/4. Jadi kan sama dengan 4/11. Ya. Itu untuk menghitung PNT ketika kita mau membandingkan A dengan B. Nah, sekarang coba contohnya kalau kita mau membandingkan antara A dan C. Untuk data yang tidak ada yang hilang sama sekali tadi, ya nanti sama nanti cara menghitungnya. Untuk A dan C, A kebetulan tadi yang ulangan 1 hilang, ya. Kemudian yang ini karena ada yang hilang tadi, maka rumusnya menggunakan sama dengan tadi, T-2, T-1, ini 1 kan, karena nggak ada yang hilang. Yang ini karena datanya hilang 0, ini menggunakan rumus tadi, ini 1. Ini dapat 1, 3/4, ini 1, 3/4, masukkan ke PNT 5% tadi. Rumusnya ini kuadrat tengah galat sudah dapat. Ini 1, 3/4 ini kan sama dengan 7/4 ya. Kalau rumusnya ini 1/7/4 berarti menjadi 4/7. Kita akan dapat angka PNT 5%. Oke, itu selesai sekalian materi kita tentang bagaimana menangani data hilang. Ini ada contoh nanti bisa Anda gunakan untuk latihan ya. Bagaimana dengan satu data hilang, nanti dicoba saja. Ini percobaan dengan 2 data hilang. Nanti bisa dicoba. Anda gunakan sebagai latihan di rumah. Baik, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Nanti Anda bisa ulang-ulang lagi materinya sehingga paham. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan terlalu berat untuk mengingat-ingat rumusnya, karena sekali lagi kalaupun untuk ujian biasanya open book ya, dan di dalam kehidupan sehari-hari nanti nggak ada ketentuan, Anda harus tidak boleh buka buku kan, Anda bisa buka catatan, yang penting Anda paham bagaimana caranya. Baik, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.